Halo, balik lagi sama aku di episode bisnis dari rumah. Nah, kalian pernah nggak kepikiran untuk berbisnis yang namanya bisnis kreatif? Nah, di video kali ini aku bakal ngasih kalian 5 ide bisnis kreatif yang bisa kalian lakuin, bahkan bisa kalian lakuin dari rumah. Dan cuannya itu pasti banyak. Nah, kalian pasti penasaran kan apa aja sih 5 ide tersebut? Nah, langsung aja ke videonya. Di era digital kayak gini, apa sih yang gak bisa dijadiin usaha? Bahkan kamu loh bisa membangun usaha kreatif digital. Nah, di video kali ini aku bakal ngebahas 5 ide bisnis kreatif yang bisa kamu lakuin, bahkan bisa kamu jalanin dari rumah, dan untungnya itu pasti banyak banget, karena kamu itu gak perlu modal yang banyak, kamu hanya perlu mengembangkan skill yang kamu punya. Langsung aja masuk ke ide yang pertama, yaitu desain grafis dan ilustrasi. Kalau kamu punya skill editing, atau kamu juga punya skill desain, kamu bisa banget menjadikannya itu bisnis. Dan cara kamu bisa berbisnis di desain grafis dan juga ilustrasi. Kamu hanya perlu bermodalkan skill dan keterampilan kamu, plus kamu juga harus memiliki software seperti Photoshop, Adobe, atau Illustrator. Dan bermodalkan dua hal tadi, kamu bisa banget menawarkan jasa desain dan juga ilustrasi kamu ke orang-orang yang membutuhkan. Kamu bisa menawarkan jasa seperti jasa desain logo, materi promosi, atau kamu juga bisa menawarkan jasa ilustrasi digital. Nah, di zaman sekarang ini banyak banget bisnis-bisnis yang membutuhkan desain atau desain digital, jadi kamu bisa melakukan dan menawarkan jasa kamu itu dari rumah. Simple kan? Nah, ide yang kedua ini adalah buat kamu yang suka copywriting atau suka nulis, kamu bisa menulis konten dan juga copywriting. Di zaman sekarang gak cuma butuh desain, tapi orang-orang itu juga butuh banget yang namanya copywriting untuk usaha mereka atau untuk sosial media mereka. Nah, dari sini kamu bisa memanfaatkan skill menulis kamu itu sebagai usaha kamu, yaitu dengan menawarkan jasa freelance copywriter, atau kamu juga bisa menawarkan jasa kamu sebagai penulis blog atau sebagai penulis sosial media perusahaan, karena banyak banget perusahaan-perusahaan atau bisnis-bisnis yang memang membutuhkan personal branding di sosial media mereka, sehingga mereka itu membutuhkan banget yang namanya copywriting. Ide bisnis yang ketiga adalah foto dan videografi. Bisnis ini cocok banget buat kamu yang suka videografi atau fotografi. Kamu bisa menawarkan jasa kamu kepada bisnis UMKM atau kepada influencer-influencer yang membutuhkan jasa sebagai fotografer atau videografer. Karena di zaman sekarang itu juga butuh banget yang namanya sosial media. Nah, sosial media itu udah pastinya identik sama foto atau video. Nah, kamu bisa menawarkan jasa kamu untuk mengambil foto produk, atau juga bisa menawarkan jasa kamu sebagai videografer untuk UMKM ataupun influencer. Untuk bisnis ini, kamu juga hanya perlu bermodalkan kamera dari handphone kamu yang berkualitas tinggi, jadi kamu bisa dapetin cuan dengan modal yang minim. Ide yang keempat ini adalah kerajinan tangan. Banyak banget kan orang-orang sekarang yang memiliki bisnis kerajinan tangan seperti beads dan juga kroket dan masih banyak lagi. Untuk bisnis ini kamu tuh nggak perlu khawatir, karena bisnis kerajinan tangan ini udah pasti punya pasarnya sendiri. Kamu bisa mulai membuat seperti perhiasan, dekorasi rumah, dan lain sebagainya yang bisa kamu produksi sendiri dengan tangan kamu. Selanjutnya, kamu bisa memasarkan hasil dari kerajinan tangan kamu itu di berbagai platform media sosial atau juga bisa di e-commerce. Dan udah pasti selalu akan ada orang-orang yang tertarik dengan kerajinan tangan kamu. Selanjutnya adalah kursus dan pelatihan kreatif. Kalau kamu punya keahlian dalam suatu bidang, atau kamu udah expert dalam suatu bidang, kamu bisa membuka kursus online atau juga pelatihan online. Seperti contohnya mungkin kursus bahasa, atau kursus videografi, desain, atau bahkan keterampilan-keterampilan baru yang bisa kamu bagikan dengan orang lain. Dan yang pastinya kamu bisa mengajarnya itu dari mana aja, bahkan kamu bisa mengajar dari rumah. Jadi gimana? Dari kelima ide bisnis yang aku sampaikan tadi, ada nggak yang menurut kamu itu klik atau cocok untuk kamu? Atau kamu punya ide bisnis kreatif lain yang bisa dilakuin dari rumah? Coba deh tulis di kolom komentar, karena aku penasaran banget apakah ada ide lain yang menurut kalian itu cocok untuk dilakukan dari rumah, dan aku juga penasaran banget sama pendapat-pendapat kalian. Jangan lupa juga like dan subscribe akun NCC, karena aku suka banget berbagi tips tentang konten, bisnis dari rumah, bisnis online, dan juga digital marketing. Jangan lupa juga nyalain lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan kalau aku upload video-video terbaru. See you in the next video.